Oke, halo guys. Jadi banyak banget yang nanya ke saya, yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya, "Pak Gede, gimana caranya supaya bisnis kita bisa grow, bisa besar? Gimana caranya supaya bisa ngembangin bisnis biar naikin omset dan segala macamnya." Banyak banget. Apalagi setelah nonton video-video saya sebelumnya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan di video ini saya mau memberikan satu jawaban untuk merangkum semua pertanyaan tentang bagaimana cara gedein bisnis. Sebenarnya gini, kalau saya mau invest ke dalam sebuah bisnis, yang saya pertama lihat itu adalah entrepreneur-nya. Itu adalah orangnya. Apa aja yang saya lihat? Pertama, dia jujur atau enggak. Kedua, dia punya skill atau enggak. Baru kemudian saya lihat bisnisnya, punya potensi enggak. Lalu kemudian yang terakhir saya lihat adalah saya sendiri. Apakah saya bisa adding value di sana dengan saya gabung, apakah saya cuma naruh duit lalu kemudian saya pasrahkan, atau ada hal-hal tertentu yang saya bisa involve di sana, yang saya bisa ikutan sedemikian sehingga mempercepat growth dari bisnisnya, pertumbuhan dari bisnisnya. Oke, balik lagi ke yang poin awal, yang saya lihat adalah si entrepreneur-nya. Artinya apa? Kalau ada yang nanya kepada saya, gimana caranya supaya bisnis kita bisa grow dengan cepat? Tanya balik, ngaca dulu, apakah kamu sebagai seorang entrepreneur memiliki kapasitas untuk gedein bisnismu? Karena banyak banget orang yang mikir, saya pengen bisnisnya cepet grow, saya pengen cepet kaya, saya pengen investasinya bagus hasilnya dan segala macam, ingin lebih sukses. Tapi mereka lupa bahwa yang sebetulnya nomor satu harus diperhatikan adalah kualitas diri mereka sendiri, kapasitas diri mereka sendiri, kompetensi dan potensi diri mereka sendiri, kemampuan dan skill diri sendiri. Ketika kita sebagai entrepreneur memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup besar, maka bisnis kita juga pasti akan grow. Dan besarnya bisnis kita itu tidak akan lebih besar daripada besarnya kapasitas kita. Nggak mungkin kapasitas diri kita 10, bisnis kita 20 atau 50 atau 100, nggak mungkin. Kalau kapasitas kita 1000, baru kita bisa naikin bisnis kita dari 0 sampai 1000 juga maksimal. Sesimpel itu, sesimpel itu. Lalu kemudian mungkin kamu nanya sekarang, loh tapi kan kalau kita misalnya cari partner bisa dong, kapasitas kita digabung dengan partner kita, berarti bisnis kita bisa lebih gede daripada diri kita. Betul. Pertanyaannya adalah, mau nggak partner itu berpartner dengan kita kalau kita nggak punya kapasitas? Kalau kita nggak punya skill, kalau kita nggak punya apa-apa, ya partner juga nggak mau nyari kita. Sesimpel itu. Kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang mengajak saya berpartner misalnya di bisnis energi terbarukan, di bisnis tourism, properti. Kenapa banyak sekali yang mengajak saya berpartner dengan mereka? Karena mereka tahu saya punya kapasitas, saya punya skill. Nggak cuma uang saja, tapi saya juga punya skill dari sisi networking, saya punya kelebihan dari sisi kemampuan saya dalam menjual, dalam mempresentasikan sebuah produk, salesmanship saya juga ada nilainya, sehingga banyak orang yang kemudian mau berpartner dengan saya. Jadi kalau saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya network, orang tua saya juga bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang penting, ya nggak ada yang mau nengok, nggak ada yang mau noleh. Itulah realita kehidupan. Mungkin karena kebanyakan orang ikut seminar motivasi, dikatakan, oke, Anda bisa melakukan apapun asal Anda ada niat. Dan iya benar, ada niat pasti ada jalan. Tapi pastikan niatnya itu datang adalah untuk memperbaiki diri kita dulu. Naikin skill kita dulu. Ketika ada orang yang mau datang kepada kita, atau kita ingin berpartner dengan seseorang, pastikan dulu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusi ke dalam partnership itu. Jangan sampai kita datang kepada orang hebat gitu ya, mau berpartner, dia tanya, oke, kamu apa yang bisa kamu kontribusikan dalam partnership kita? Saya punya semangat, saya punya tekad, saya punya kerja keras. Ya jangan kayak gitu. Orang yang udah sukses juga punya semangat, tekad, dan kerja keras untuk bisnisnya sendiri. Jadi sebelum kita bertanya gimana cara gedein bisnis kita, tanya dulu gimana caranya ningkatin kapasitas diri kita. Ada beberapa cara, dan saya akan share beberapa cara yang saya udah lakukan dan menurut saya sangat efektif. Pertama, kalau nonton YouTube, carilah tontonan-tontonan yang sifatnya pengembangan diri. Contohnya adalah naik level. Karena video-video yang ada di channel ini memang saya share adalah untuk bantu kamu naik level, bantu kamu meningkatkan dirimu. Lalu yang kedua,
Ini yang lebih penting, pilih lingkungan pergaulanmu yang memaksa kamu buat naik level terus. Pilih pertemananmu dan pilih orang-orang yang kamu spend waktu. Itu adalah orang-orang yang akan terus push kamu buat naik level. Salah satunya adalah komunitas Junior Chamber Internasional, di mana saya juga member di dalamnya. Dan memang kalau kita bergabung di sana, ya fokus nomor satunya adalah buat naikin atau develop diri kita. Personal developmentnya sangat kenceng banget. Dari mana aja? Pertama, ada banyak banget training-training yang sifatnya adalah world class training. Lalu kemudian networknya internasional, global. Ada lebih dari 100.000 member yang tersebar lebih dari 100 negara. 200.000 member yang tersebar di lebih dari 100 negara. Ada banyak banget kegiatan-kegiatan convention internasional yang kita bisa datang, dan itu akan membuka wawasan kita. Dan akan ada banyak banget event-event di mana kita bisa diskusi, berdebat langsung dengan orang-orang level internasional. Itulah yang akan membuat kita grow terus. Apalagi kalau kita bicara networknya sedemikian luas, peluang kita untuk bisa mendapatkan partner kerjasama bisnis itu juga semakin terbuka lebar. Dan gak cuma itu, peluang-peluang bisnis juga ada banyak banget di sana. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau tanya-tanya tentang Junior Chamber Internasional, silakan DM saya aja di @gdbp. Saya pasti akan baca, saya pasti akan bales, dan tentu saja saya utamakan yang follower dulu untuk saya bales. Oke, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, please like videonya supaya saya tahu kalau video ini memberikan benefit buatmu. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-temanmu, karena saya yakin banyak banget orang yang membutuhkan informasi yang saya share. Dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari akan ada materi-materi yang akan bantu kamu buat makin pinter dan bikin kamu naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.